Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jupiter Aerobatik. Hadirin sekalian, sebagai salam pembuka dari kami, jangan ditarik kalau bundanya. Ya tunggu dia balik lagi situ aja. Jupiter Aerobatik Team tidak hanya menampilkan performa terbaiknya di Indonesia, namun juga telah berkiprah di kancah internasional. Hadirin sekalian, layangkan pandangan mata Anda ke Jupiter 5 dan Jupiter 6 di sisi kiri dan kanan dari formasi Anda. Jupiter 5 dan 6 akan memisahkan diri dari main body. Inilah dia Jupiter Cross Aurora. Hadirin sekalian, Jupiter 5 dan 6 akan berpisah ke samping kiri dan kanan. Hadirin sekalian, mereka menunjukkan in-house given maneuver, melakukan prediksi, antisipasi dan kepresisian terbang tactical, menghasilkan gerakan yang indah. Hadirin sekalian, tadi di depan hadapan Anda. Hadirin sekalian, berjumpa lagi. The Synchro selanjutnya akan bermanuver Twin Stoughton. Kedua pesawat akan menanjak bersama-sama dan saat kecepatan terendah, pesawat akan turnstall bersama-sama ke arah dalam. Profesionalisme kepercayaan diri, mutual support antar member adalah mutlak yang harus dimiliki. Oh, got it. Gitu caranya. Next time. Roll on. Good effort. Good win. The ranges here at PTA, they're a lot different than any other place you'll find in Marine Corps. There's not many ranges like in K-Bay or on Oahu that you can really get and do like squad ranges and actually practice your SOPs and see what your squad can do. We continuously send our Marines here to get a new, really a valuable opportunity to get along with a lot of Marines and amphibious troops from all around the world. Indonesian Marines and US Marines can bring like a lot of camaraderie during the events and can bring up a trust and also mutual cooperation for juniors Marines. Indonesian Marines have an experience to get training in PTA that was very interesting and new experience. Hey, you can still give me 3 squads all the way down.
Station, this is Sandman, ready to travel. You know the game plan? Huh? You know the game plan? Game plan? What? Never mind, never mind. Yeah. Huh? Are you guys? Yeah, so that would be gun one, right? Chip kiss. Gun 1-0-5-3-7-6. That's gun 2. That's gun 2. That's gun 1. Gun 1 is 0-5-3-8-9-9-6-5.
TNI Angkatan Darat menyelenggarakan latihan taktis antar kecabangan atau Latis Ancap. Latihan ini diikuti oleh berbagai kecabangan yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat, baik dari satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasi. Latihan dilaksanakan di Tanjung Datuk Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dari bulan Oktober dan puncaknya dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 November 2016. Latihan dilaksanakan dalam bentuk brigade tim pertempuran melalui penyelenggaraan operasi tempur yang didukung operasi intelijen dan operasi teritorial. Titik berat latihan diarahkan untuk melaksanakan prosedur operasi serangan, khususnya dalam pengerahan dan penggunaan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Selain itu, untuk mengukur dan menguji doktrin serta prosedur tetap pertempuran TNI Angkatan Darat sebagai bahan evaluasi peningkatan kemampuan operasi satuan-satuan TNI Angkatan Darat. Melalui latihan Ancap 2016 ini, unsur pimpinan tingkat brigade dilatih untuk mampu melaksanakan prosedur hubungan komandan dan staf dalam suatu operasi tempur, mengasah keterampilan dan profesionalisme prajurit serta satuan, seperti manuver serangan dan pemindahan pasukan dalam suasana taktis, kerjasama infanteri dan tank atau KSIT, memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuver, melaksanakan penembakan sasaran udara, serta mampu melaksanakan implementasi hukum HAM dan humaniter. TNI Angkatan Darat melibatkan kurang lebih 3.500 prajurit dari berbagai kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat. Selain ribuan personel, TNI Angkatan Darat juga mengerahkan ratusan alutsista untuk mendukung pelaksanaan Latis Ancap ini. Alutsista yang dilibatkan antara lain Main Battle Tank Leopard, Tank Recovery, Tank AVLB, Tank M113, yaitu kendaraan angkut personel beroda rantai, Tank Marder, yaitu kendaraan tempur angkut infanteri yang dilengkapi dengan senjata kaliber kecil, Anoa, buatan PT Pindad Indonesia yang dipergunakan untuk mengangkut personel, Sea Raider, yaitu boat yang mempunyai kecepatan tinggi untuk pertempuran di atas air. Artileri Medan menurunkan roket Astros, meriam 155 Caesar, dan meriam 76. Sedangkan dari Arahanut mengoperasionalkan meriam 23 Giant Bow. Penerbat menurunkan heli Mi-17, Mi-35, dan heli Bell 412. Pada acara puncak latihan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio didampingi Kasat Jenderal TNI Mulyono meninjau pelaksanaan latihan. Saat peninjauan, Panglima TNI menggunakan salah satu tank angkut M113, di mana pengemudi dan petembaknya diawaki oleh prajurit Koat, untuk menuju Pulau Pendek yang diskenariokan menjadi sasaran pokok serangan. Latihan mengambil tema Brigade Infanteri Raider 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat melaksanakan operasi serangan di wilayah Natuna dalam rangka operasi penindakan Komando Tugas Darat Gabungan atau Kogasratgab Kepulauan Riau. Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau menyiagakan 2 skuadron jet tempur untuk mengantisipasi kondisi di Laut Cina Selatan. 2 skuadron yang disiagakan adalah F-16 dan Hawk 200. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin mengatakan
bahwa TNI Angkatan Udara siap mengerahkan jet tempur jika ada perintah dari Panglima TNI. Dan Lanut juga menyatakan mendapatkan laporan adanya peningkatan kehadiran armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Dari laporan adanya tensi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang melihat ada perkembangan di sana, sehingga bila terjadi intensitas kehadiran militer ini meningkat, kita siap untuk dideploy. Sementara itu, sejumlah negara ASEAN berupaya memasukkan agenda pembahasan konflik Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN. Namun upaya tersebut ditolak oleh Tiongkok. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu bersikap dalam konflik tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna saat ini dimasukkan dalam peta di paspor Tiongkok. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna itu sudah diregister kepada PBB dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Cina, terhadap kepemilikan tersebut. KTT ASEAN resmi dibuka pada Sabtu pagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain diikuti negara-negara ASEAN, KTT juga akan dihadiri 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta Rusia. Dari Pekanbaru Riau dan Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Arifin, Dodi Kusmayadi, dan Dimas Purnomo, TV One, mengabarkan. Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau, menyiagakan 2 skuadron jet tempur untuk mengantisipasi kondisi di Laut Cina Selatan. 2 skuadron yang disiagakan adalah F-16 dan Hawk 200. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara siap mengerahkan jet tempur jika ada perintah dari Panglima TNI. Dan Lanut juga menyatakan mendapatkan laporan adanya peningkatan kehadiran armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Dari laporan adanya tensi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang melihat ada perkembangan di sana, sehingga bila terjadi intensitas kehadiran militer ini meningkat, kita siap untuk dideploy. Sementara itu, sejumlah negara ASEAN berupaya memasukkan agenda pembahasan konflik Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN. Namun upaya tersebut ditolak oleh Tiongkok. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu bersikap dalam konflik tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna saat ini dimasukkan dalam peta di paspor Tiongkok. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna itu sudah diregister kepada PBB dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Cina, terhadap kepemilikan tersebut. KTT ASEAN resmi dibuka pada Sabtu pagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain diikuti negara-negara ASEAN, KTT juga akan dihadiri 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta Rusia. Dari Pekanbaru Riau dan Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Arifin, Dodi Kusmayadi, dan Dimas Purnomo, TV One, mengabarkan. Inspektur Upacara, hormat senjata! Go!
Persiapan defile. Dimohon Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Hadap, jalan! Wari, maju! Jalan! Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan berkenan menyaksikan demonstrasi. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan tampil di hadapan kita atraksi kemampuan olah tubuh prajurit TNI Angkatan Darat dalam bela diri militer yang akan diperagakan oleh 1.630 prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam demonstrasi bela diri militer. Di hadapan kita, prajurit TNI Angkatan Darat berlari dengan gagah dan sigap. Ini mencerminkan semangat dan keyakinan yang besar untuk selalu menjaga dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia.
kami. Gerakan pukulan dan tendangan yang diarahkan dengan cepat dan bertenaga merupakan gerakan dasar bela diri militer. Ya, itu tadi bela diri militer yang juga dibagikan oleh 1.360 tentara Angkatan Darat. Kita lihat gambar yang megah sekali dan tidak hanya demonstrasi bela diri, masih banyak sekali atraksi yang akan dipertunjukkan ya. Hingga pukul 11 nanti masih ada terjun payung ada juga yang akan ditampilkan. Ada sekitar 6.000 personil TNI ya dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang akan bergabung dalam parade HUT TNI yang ke-70 ini. Iya. Dan nantinya ya kita masih akan terus mengajak pemirsa untuk melihat langsung bagaimana suasana di sana di Cilegon. Memang tahun ini ada sedikit yang berbeda dikatakan ya. Akan ada demonstrasi pertempuran baik itu dari Angkatan Laut maupun Udara yang akan ditampilkan di sana nanti. Iya, dan memang di sini juga dikatakan oleh Panglima TNI kalau nanti akan ada spesial untuk tahun ini yakni kekuatan dari Angkatan Laut. Karena di sini akan ada pendemonstrasian operasi laut gabungan dengan operasi amfibi. Ini dikatakan ingin menunjukkan kekuatan militer maritim Indonesia yang dikatakan seperti Presiden Joko Widodo ingin membuat poros maritim berada pada Indonesia. Betul sekali. Jadi memang kekuatan daripada tubuh TNI ini harus ditingkatkan, khususnya Angkatan Laut supaya bisa menjaga bagaimana keamanan dan kestabilan daripada kondisi regional ya. Iya. Dan tentunya kita juga harus bangga juga ya dengan kekuatan militer kita sekarang sudah usia 70 tahun. Betul sekali, dan mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan amanat dari Presiden Jokowi, mudah-mudahan bisa kembali membangkitkan semangat daripada prajurit TNI. Ya. Oke, ini masih ini ya, sudah untuk bela diri ini juga disaksikan tidak hanya oleh tentara tamu undangan, tapi di sini juga dikatakan ada ribuan orang yang berkumpul di Cilegon sejak pagi tadi. Bisa menyaksikan secara langsung. Walaupun menggunakan masker, di sini mereka juga kelihatan tadi banyak sekali yang menyaksikan. Angkatan Darat yang memperagakan keahlian dalam menggunakan rapi sekali, megah sekali, ada ribuan yang bergabung dalam atraksi bela diri ini. Dengan kemampuan bela diri. Baik, tapi kita harus jeda saat ya, karena kita akan lihat dulu ada informasi terbaru dalam Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat yang tercurah, cinta sungguh indah, pujaan hati ya Rasulullah, cahaya cinta kekasih Allah, harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama, padamu ya Rabbi terkabul semoga. Engkau
pujaan hati ya Rasulullah, bersinarlah cahayanya kekasih Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Habibi ya Tabibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Tabibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Tabibi ya Rasulullah, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam.
صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين يعلم علم اليقين النبي يا حاضرين يعلم علم اليقين أن رب العالمين أفراد الصلاة عليه أن رب العالمين أفراد الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين بالنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى Kopaska adalah pasukan elit spesialis misi bawah air. Pasukan khusus dengan kemampuan berderet. Mulai dari demolisi bawah air, sabotase, pembebasan sandera, pengawalan VIP, gerilya dan anti-gerilya, terjun bebas, penyapuran jauh hingga intelijen. Tepat jika disebut Kopaska adalah Navy SEAL-nya Indonesia. Karena kecocokan itu, Navy SEAL dan Kopaska rutin menggelar latihan bersama. Sudah 32 tahun dan 64 kali dua pasukan elit ini berlatih bersama dalam latihan berjudul Flash Iron. Dalam sesi latihan yang digelar, ternyata Kopaska jadi guru bagi pasukan Amerika tersebut. Tentara kita sangat berpengalaman berperang dalam hutan, memanfaatkan sumber alam untuk senjata. Misalnya saja membuat booby trap alias jebakan dari bahan-bahan yang sudah ada di hutan. Ranting, kayu dan akar-akaran bisa jadi senjata mematikan jika dipadukan dengan senjata atau peledak yang sudah ada. Ternyata dalam peperangan modern, hal itu masih sangat menakutkan. Untuk itu Navy SEAL merasa perlu mempelajarinya. Usai latihan,
personel Kopaska pun layak mendapat brevet Trident Navy Seals kehormatan. Karena itu jangan heran kalau melihat anggota TNI Angkatan Laut memakai brevet Navy Seals. Benturan dengan tentara laut Malaysia, selain militer Amerika mengakui kedikdayaan Kopaska, tentara Malaysia pun pernah merasakan langsung sehingga kabur terbirit-birit. Padahal hanya dengan ancaman singkat, tanpa kontak senjata satupun. Dikisahkan, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2005, saat ketegangan RI Malaysia di Blok Ambalat. Saat itu pemerintah RI membangun mercusuar Karang Unarang yang terletak di titik terluar. Upaya ini selalu diganggu oleh tentara laut Diraja Malaysia, TLDM, maupun Marine Police. Mulai dari bermanuver yang menimbulkan gelombang, hingga menganiaya pekerja mercusuar. Pada 1 April 2005, 2 kapal TLDM dan Marine Police Malaysia buang jangkar di dekat mercusuar. Upaya kapal patroli TNI AL, KRI Tedong Naga mengusir mereka tak digubris. Komandan KRI pun meminta bantuan dari personel Kopaska yang memang disiagakan di sana. Serka Ismail meminta izin Komandan Tim Kopaska Letu Berni untuk meluncur ke kapal Malaysia. Letu Berni mengizinkan. Namun dia meminta Ismail tak membawa senjata agar tak terjadi kontak tembak. Serka Ismail melaju dengan motorboat bersama Serdam Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono. Ismail memerintahkan motorboat itu melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Tujuannya agar perhatian anak buah kapal Malaysia tertuju pada motorboat. Sementara itu Ismail melompat dan berenang senyap menuju kapal Malaysia. Tanpa diketahui satupun ABK, Ismail naik ke atas kapal. Dia mendobrak pintu samping kapal sambil berteriak. Serka Ismail pun sempat membentak seorang petugas meriam kapal Malaysia. Kapten kapal keluar. Dengan nada tinggi Ismail bertanya apa keperluan kapal Malaysia di tempat itu. Sang kapten menjawab normatif, hanya menjalankan perintah. Baiklah kalau begitu. Daerah ini adalah wilayah saya, Indonesia. Jadi setelah saya turun dari kapal ini, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak jangkar akan saya putuskan, kata Serka Ismail pada komandan kapal Malaysia. Walau tak bersenjata, keberanian Ismail rupanya membuat nyali para ABK Malaysia ciut. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari Karang Unarang. Namun kapal kedua tak mau pergi. Serka Ismail dan tim Kopaska segera melaju. Aksi mereka dihalangi sehingga Ismail tak bisa naik kapal. Ismail segera menuju tali jangkar. Dia berteriak sambil menggoyang-goyangkan tali jangkar. Kalau tidak pergi, tali jangkar ini saya ledakan, ancamnya. Berhasil. Aksi ini pun membuat kapal Malaysia meninggalkan wilayah Karang Unang. Cukup 3 orang Kopaska untuk mengusir 2 kapal Malaysia.
Detasemen Jala Mangkara yang dikenal dengan sebutan Denjaka adalah merupakan salah satu dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI, mempunyai tugas pokok sebagai pasukan anti-teror, anti-sabotase, dan anti-klandestin yang beraspek laut serta tugas-tugas khusus lainnya. Sebagai pasukan anti-teror yang bermatra laut, personil Denjaka terdiri dari personil terbaik dari pasukan Intai Amfibi Marinir dan pasukan Katak yang telah direkrut dan dibekali. Untuk pembinaan kemampuan Denjaka telah membekali personilnya dengan berbagai kemampuan. Tim Alfa telah dibekali dengan berbagai kemampuan komando untuk melaksanakan peperangan di hutan, rawa-rawa, ataupun di daerah pegunungan. Ummaya ummaya heya, ummaya ummaya heya, ummaya ummaya heya, ummaya ummaya heya, oh Sabda Garuda, merah putih, oh Sabda Garuda, oh Kandaya selalu, merah putih, oh Kandaya selalu, Manunggal dengan rakyat, Manunggal dengan rakyat, serta marga jiwanya, serta marga jiwanya, NKRI yang jaya Garuda, 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 NKRI yang jaya Garuda, Garuda, Garuda. Bagimu, bacakanmu, pada semuanya. Tetap, jawab saja. Maju, jalan. Dari prajurit Kosta, bertempur serta medan. Loreng-loreng rumput dan samaran. Tapi di garis depan, musuh di dalam tembak. Pasukan siap kontak. Dan polisi siapkan TNT. Semula serentak bubar. Bayar. Jangan jadi atas. Ayo weekend. Ayo weekend. Siapa? Kau. Kau. Siapa? Kami. Sikap fighter. Umbaya. Garuda.
suara